Mengamati dari video tadi, ada banyak catatan di sini ya. Ini kenapa saya ulas lagi. Terlontar dalam video itu bahwa teman dia sudah berkoordinasi dengan Polres Jember. Pak Polisi, mohon diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al-9 Channel. Saudara-saudaraku, perkembangan kajian nasab sampai hari ini masih bergema, walaupun sejatinya apabila kita mau jujur sudah selesai lah. Karena apa? Rentang waktunya sudah sangat lama dan dari berbagai sisi bisa kita simpulkan sampai batas ini apa yang disampaikan oleh Kiai Imad dan para peneliti yang lain adalah satu hal yang menempati pada posisi yang hak. Sebab yang lain sampai hari ini artinya dari kalangan Robito sendiri belum ada jawaban yang konkret untuk mematahkan atau apapun. Oh ya, ada yang menanyakan, Kiai Imad kenapa enggak mengundang Robito? Kiai Imad sudah mengirimkan surat kepada Robito. Bahkan Roma Irama kemarin juga menyampaikan, kita tunggu undangan Roma Irama itu apakah akan disanggupi oleh pihak Robito Alawiyah. Semakin hari semakin unik, semakin lucu, tetapi juga semakin seram. Terutama yang beberapa hari yang lalu menimpa Teguh Muda Kori ketika di Jember, berikut juga ketika beliau di Malang. Jelaslah dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang katanya menolak Teguh Muda Kori itu melakukan pengusiran. Dan dari sini saya teringat kepada peristiwa yang di Jember, yakni di pesantren Siddiqi, As-Siddiqi. Orang yang meminta Teguh Muda Kori untuk pergi dari pesantren itu tampaknya hebat sekali, luar biasa. Bahkan masa yang mau datang pun dia stop, walaupun sebagian masih sampai pesantren itu. Ini menunjukkan bahwa tokoh ini, yang entah siapa namanya, yang pasti saya katakan tokoh muda ini memiliki pengaruh yang luar biasa. Dan kita simak kilasannya. Kita sudah koordinasi dengan polisi. Silakan. Begal-begal nasab. Enggak pengen gini, Bang. Yang pengasuh di sini siapa? Ini orangnya ini. Tolong semua orang ini. Kita di sini tidak balawi. Di luar sana banyak musuh. Kita tahan. Betul, demi hak demi Allah, saya tahan dari Jatigoong, Jambisari, itu dari Tanggul semua mau turun. Saya tahan, biar kita yang masuk dulu. Ternyata sebagian ada yang nyusul di sini. Nah, saya ngomong, wis biar saya ngomong pengen baik-baik. Soalnya dari pihak teman kita sudah koordinasi dengan Polres, katanya di sini. Ternyata nggak ada apa-apa. Daripada gini, Mas Yai, daripada ramenya di sini, nama As-Siddiqi yang jelek, lebih baik satu orang aja yang keluar. Kayak gitu. Bisa istirahat di hotel, bisa di mana? Silakan keluar. Ya apa Bang Gori? Enggak, sebentar. Enggak, ya. Saya ini orang Indonesia. Nah, saya orang Indonesia. Kalau kalian mengusir orang dari satu tempat di Indonesia itu melanggar hukum. Enggak di Indonesia, enggak di Indonesia. Sekarang ini kalian jangan begitu cara kalian orang Islam. Mikir imbasnya Bang Gori, ya Afan ya. Sama-sama. Mengamati dari video tadi, ini bukan sekedar sesuatu yang ramai mengusir seseorang yang sedang bertamu. Ada banyak catatan di sini ya. Ini kenapa saya ulas lagi, karena banyak catatan di sini yang sebenarnya bisa kita ambil edukasinya di dalam kehidupan kita bersosial. Yang pertama, Teguh Muda Kori itu adalah tamu di situ. Terlepas apakah diundang atau Teguh Muda Kori yang mampir, posisinya tamu. Tanggung jawab besar kan ada di tuan rumah. Dan bagaimana bisa orang lain datang ke rumah orang yang ditamui meminta tamunya supaya pergi dari tempat itu? Walaupun di sini juga sang tokoh muda itu mengatakan, demi Allah, sumpah ini huruf qasam, kalau bohong berat kan, harus puasa 3 hari nuli-nuli atau memerdekakan puluhan budak. Hati-hati loh, nggak main-main dengan kata demi Allah, karena bahasa Arabnya kan billahi. Maka dulu anak-anak pesantren itu kalau mau berbohong dalam sumpah,
tidak pakai kasroh di hinya, wallah. Dan ini banyak di kalangan mereka menggunakan wallah, billah, tallah. Nah, dengan kata demi Allah yang bahasa Arabnya billahi, ini kan mengesankan apa yang disampaikan tokoh muda hebat ini benar adanya. Walaupun yang harus dicari juga siapa penggeraknya, karena jelas-jelas dia bukan orang yang ada di lingkungan pesantren itu. Faktanya dia masih nanya mana pengasuh pesantrennya. Masa ya wong satu desa atau satu kampung tidak tahu siapa pengasuhnya, berarti dia akan datang dari luar. Dan ini juga disampaikan oleh sang tokoh muda hebat ini, bahwa dari Tanggul dari mana mau datang ke sana tapi di stop. Keren kan? Bisa nyetok masa, men. Dan yang harus menjadi catatan, 2 kali terlontar dalam video itu bahwa sudah berkoordinasi dengan polisi. Itu kalimat yang pertama. Silakan nanti Anda melihat video lengkapnya di tayangan kami sebelumnya. Dan yang disampaikan sang tokoh ini, dia mengatakan bahwa teman dia sudah berkoordinasi dengan Polres Jember. Pak polisi mohon diperhatikan, sudah berkoordinasi dengan Polres Jember. Polres itu kan tingkatannya adalah kabupaten. Sampai berkoordinasi dengan Polres yang tingkatnya kabupaten untuk seorang Tuku Muda Kori. Berarti Tuku Muda Korinya yang hebat ya. Nggak cukup di Polsek, kecamatan setempat, ke Polres. Berarti Tuku Muda Korinya yang hebat. Saya balik dah. Mohon informasinya Pak Polisi, saya telah menghubungi sejumlah sahabat, benar atau tidaknya mereka ini berkoordinasi dengan kepolisian Resort Jember atau tidak. Karena bukan apa ya, ini demi nama baik polisi juga. Kalau memang benar berkoordinasi, seperti apa koordinasinya? Dan bagaimana polisi menerimanya? Masa seorang kiai bertamu ke seorang kiai, mau didatang digeruduk suruh pergi, berkoordinasi dengan polisi, kemudian polisi mengizinkan? Ini menjadi pertanyaan besar. Mungkin sudah berkoordinasi, tapi apa yang disampaikan tidak seperti peristiwa yang terjadi. Dan ini kan tugas ya, tugas, mohon maaf Pak Polisi, biasanya ini kan tugas ketika ada keramaian kan polisi tanpa diundang, apabila tahu mestinya akan datang. Di situ tampak saya tidak melihat ada kepolisian atau mungkin nyamar karena jumlahnya sedikit. Tapi hal yang ingin saya ketahui dari Kapolres Jember, benarkah kelompok ini telah melakukan koordinasi dengan Polres Jember? Jikalau tidak, berarti ini kan mengada-ada, bahasa Arabnya fitnah gitu. Ini mohon diperhatikan, karena apa? Agar tidak yang lain nanti juga dikit-dikit sudah berkoordinasi, dikit-dikit sudah berkoordinasi, padahal zong, padahal tidak, padahal nihil. Kalau ini dibiarkan, hal-hal yang seperti ini, saya khawatir nama polisi juga tercoreng, mureng juga akan mudah dipakai. Karena sebagian masyarakat kan masih hormat ya, untuk tidak mengatakan takut mendengar koordinasi dengan polisi itu. Artinya itu kan untuk menggertak Tuku Muda Kori. Tapi Tuku Muda Kori kan santai-santai aja, tenang-tenang saja dia. Walaupun tentu sebagai tamu, dan dia itu kiai bos. Saya pernah jumpa dengan beliau, baca kitab fasih tetapi rendah hati ya. Ketika di kediaman Gus Abbas di Muntet, ada Tuhamir yang beliau masih tanyakan kepada orang lain untuk memperkuat dari apa yang beliau baca. Enggak merasa hebat, beliau itu tetap santun dan jiwanya masih jiwa santri. Sepengetahuan saya ketika saya semalaman bersama kawan-kawan, diantaranya ada Tuku Muda Kori di Cirebon ya. Ya karena jiwanya santri, ya beliau akan mengalah lah, nggak mungkin ngajak duel. Toh kalau duel juga banyak orang begitu, ya mudah dilerai bos. Kembali lagi kepada persoalan di Jember ini adalah tindakan yang tidak beretika. Saya tidak mengeneralisir orang Jember karena saya banyak kawan-kawan di Jember, mulai dari ya gus-gus lah atau ustadz-ustadz, termasuk juga kalangan perfilman. Ya, saya punya kawan dekat sampai sekarang itu orang Jember, namanya Tri Joni. Biasanya kalau di film itu di TV ditulis TRK John. Beliau asli Jember, tinggal di Jakarta, sutradara film Mak Lampir, Rokidul, kemudian Sunan-Sunan yang dulu di Indosiar ya. Kemudian paman beliau juga pernah akrab, almarhum Steady Rimba.
dan keluarga besarnya lah. Artinya tidak asing bagi saya untuk orang Jember yang memang memiliki kelebihan-kelebihan seperti sahabat-sahabat saya ini. Dan untuk tokoh yang ini mungkin kelebihan juga ya, entah kelebihan apa. Yang pasti kelebihannya dia bisa mendatangi sebuah pesantren. Dia berani untuk mengusir orang yang bertamu di kediaman seorang kiai. Dengan hal lain juga bisa berkoordinasi dengan teman-temannya untuk berkoordinasi dengan Polres Jember. Hebat, luar biasa. Walaupun saya berharap hal-hal seperti ini disudahilah. Kajian balas dengan kajian. Demikian saudara-saudaraku sekalian, salam hormat untuk semuanya. Mohon maaf kepada saudara saya yang hebat yang saya putarkan videonya di kanal ini tadi. Semoga kita semua bisa menyadari dari semua yang terjadi dan diskursus nasab ini membuahkan pencerahan keilmuan dan kemajuan dalam dialektika ilmiah bagi bangsa Indonesia untuk dunia. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.